grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong dari sumbu X. Ya, menentukan titik potong dari sumbu X. Ya, titik potong sumbu X. Nah, sumbu X. Nah, yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu Y. Nah, lalu yang ketiga, menentukan titik puncak atau titik balik. Ya, titik puncak atau bisa juga disebut dengan titik balik. Ya, jadi di sini ada 3 langkah, yaitu kita harus menentukan titik-titik potong ini, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, di sini ada contoh soal. Nah, gambarlah grafik fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, jadi di sini udah ada bentuk fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, kita akan menggambar grafik fungsinya seperti apa. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai dari koefisien ini, nilai A, B, dan juga nilai C. Nah, di sini kita akan jawab. Oke. Nah, nilai A-nya sama dengan 1, lalu nilai B sama dengan 5, lalu nilai C sama dengan 6. Nah, setelah ini baru masuklah ke langkah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Nah, tentukan titik potong sumbu X. Nah, menentukan titik potong sumbu X yaitu dengan cara sama seperti menentukan pembuat nol fungsi, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini sekarang kita faktorkan fungsi kuadratnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, harus sama dengan 0. Jadi yang tadi Bapak bilang, titik potong sumbu X ya, itu sama saja seperti pembuat nol fungsi kuadrat. Jadi harus sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, berapa kali berapa yang hasilnya 6? Kalau dijumlah hasilnya 5. Nah, kita akan dapat x tambah 3 buka kurung x tambah 2 sama dengan 0. Nah, maka bisa kita dapat nilai x1 nya sama dengan negatif 3, kemudian nilai x2 nya sama dengan negatif 2. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, karena ini titik potong sumbu Y ya, jadi kalau titik potong sumbu Y, nah di sini tinggal kita buat titiknya, yaitu x1, 0. Nah, ini berarti x2, 0. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, berarti kalau kita menulis hasilnya adalah x1 nya min 3, berarti min 3,0. Kemudian x2 min 2, berarti min 2,0. Nah, ini sudah dapat nih ya, yaitu titik potong sumbu X. Oke, nah sekarang langkah kedua yaitu menentukan titik potong sumbu Y. Nah, menentukan titik potong sumbu Y, nah seperti ini. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, ada cara cepatnya, yaitu 0,C. Ya, 0,C. Nah, berarti langsung kita tentukan aja 0,C. Nah, C-nya tadi berapa? Nah, C-nya tadi di sini adalah 6. Nah, berarti 0,6. Nah, sudah dapat 0,6. Nah, berarti langsung kita masuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik puncak.
Nah, titik puncak atau disebut dengan titik balik. Nah, pada titik puncak berarti di sini ada nilai XP sama YP. Nah, itu istilahnya saja ya. Jadi kalau XP disebut dengan sumbu simetri. Nah, simetri. Kemudian kalau YP disebut dengan nilai optimum. Nah, suatu nilai optimum. Jadi ada dua ya, kalau untuk menentukan titik puncak ada dua komponen, yaitu XP sama YP. XP-nya adalah sumbu simetri, persamaan sumbu simetri, kemudian YP-nya adalah nilai optimum. Nah, nanti ini tinggal kita satuin. Nah, kalau ditulis berarti XP, YP. Jadi seperti ini nanti nulisnya. Nah, rumusnya bagaimana menentukan nilai XP sama YP? Nah, untuk XP bisa dirumuskan XP sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min B per 2A. Ya, jadi inilah nilai XP-nya, persamaan sumbu simetri. Sedangkan kalau untuk menentukan nilai optimum yaitu YP, nah YP sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A ya. YP sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Oke. Nah, kita akan cari nilai XP-nya dulu berarti nilai XP sama dengan min B. Nah, tadi B-nya berapa? Nah, B-nya tadi 5 ya. B-nya 5, kita masukin jadinya min 5 per 2 kali A. Nah, A-nya tadi kan 1 ya. Kita masukin berarti 1. Berarti sama dengan min 5 per 2. Ya, min 5 per 2. Selanjutnya menentukan nilai YP. Ya, nah kita masukin aja berarti B kuadrat. B-nya tadi 5 kan? Nah, 5 kuadrat dikurang 4 A-nya tadi 1. Nah, lalu C-nya 6 per min 4A, A-nya 1. Nah, ini 5 kuadrat kita selesaikan. 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 kali 6 24 per min 4 kali 1 min 4 sama dengan 1 per min 4. Atau kalau ditulis tanda minusnya boleh kita pindahin ke atas menjadi min 1 per 4. Nah, berarti jadi kalau kita mau satuin, nah satuin seperti ini berarti ya. Kita gabungin XP, YP. Nah, XP-nya min 5 per 2, nah YP-nya min 1 per 4. Nah, inilah titik puncak atau titik balik koordinatnya seperti ini. Oke. Nah, ini udah dapet ya titik-titik koordinatnya. Ini titik puncak, kemudian tadi ini titik potong sumbu Y 0,6. Nah, lalu tadi di samping adalah titik potong sumbu X. Nah, tinggal kita menggambar ya, menggambar grafiknya seperti apa. Nah, Bapak akan gambar di sebelah sini ya. Nah, ini kecil saja di sini ya. Bapak akan gambar mengenai grafiknya. Nah, ini berarti sumbu Y. Nah, ini ke samping adalah sumbu X. Nah, pertama kita gambar yaitu tadi perpotongan titik potong sumbu X. Nah, tadi titik potong sumbu X-nya adalah, nah tadi ini ya, min 3,0 dan min 2,0. Nah, berarti letaknya ada di sebelah kiri ya. Nah, kalau di sebelah kiri berarti ya katakanlah di sini ya. Nah, katakanlah di sini berarti min 3 ya, min 3,0 sebelah sini berarti. Nah, ini berarti yang min 2,0 nya, min 2,0. Kemudian ini titik potong sumbu Y 0,6 berarti ada di atas ya, 0,6. Nah, katakanlah di sini ya 0,6. Nah, kemudian titik puncaknya atau titik balik yaitu ini min 5 per 2, min 1 per 4. Berarti adanya di sebelah kiri. Nah, ini XP-nya min 5 per 2, berarti kan min 2,5 ya. Berarti katakanlah di sini nih. Nah, ini kan berarti di sini min 2,5. Pasangannya dengan min 1 per 4 yaitu min 0,25 ya. Nah, katakanlah di sini berarti, nah ini tadi min 5 per 2. Nah, ini
4. Nah, ketemunya di sini berarti. Nah, katakanlah di sini ya. Nah, ketemunya di sini titik puncak. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan dari koordinat titik ini. Nah, kita hubungkan nanti akan menjadi kurva parabola. Nah, kita akan hubungkan seperti ini berarti. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, kurva parabolanya. Nah, ini terbukti ya. Ini kurvanya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas karena kan tadi nilai A-nya lebih dari 1 ya. Nah, itu nilai A-nya lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 berarti kan nilai A-nya tadi 1 ya. Nah, ini dia terbuka ke atas ya. Nah, terbukti ya. Oke. Jadi inilah materi dari fungsi kuadrat. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa didukung channel Bapak ya dengan cara di subscribe channel YouTube Bapak dan juga kasih like dan juga komen. Terima kasih. Sampai sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.